wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan hari ini, saat ini bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Tahun baru Hijriah merupakan tahun baru yang diperingati oleh umat Islam berdasarkan hijrahnya Nabiullah Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Peristiwa hijrah ini menandai perginya semua kaum muslimin yang saat itu sedang berada di Mekah, dikarenakan di Mekah sudah tidak diterima lagi dakwah Islam, tidak mungkin lagi untuk mengembangkan Islam di kota Mekah. Maka pada tahun yang ke-13 masa kenabian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah tepat di usia 53 tahun. Beliau mendapatkan perintah untuk hijrah atau pindah dari kota Mekah yang saat itu sudah tidak mungkin lagi untuk mengembangkan dakwah Islam. Maka dipilihlah beberapa kota yang saat itu dianggap memberikan masa depan yang cerah. Yang pertama, beliau pernah ke kota Taif, tetapi di Taif malah mendapatkan balasan yang tidak mengenakan. Bahkan beliau dilempari batu, dilempari kotoran onta oleh orang-orang Taif dan juga menjadi olok-olok oleh anak-anak Taif. Sampai malaikat Jibril pun marah dan menawarkan pada Rasulullah, bagaimana kalau Taif ini saya hancurkan dengan mengangkat gunung-gunung itu. Tapi Rasulullah menjawab, jangan. Sekarang mungkin mereka belum menerima dakwah saya, tetapi saya yakin suatu saat mereka akan menerima dakwah ini dengan lapang dada dan dengan damai. Begitulah akhlak Rasulullah. Ketika beliau disakiti, dihina, dicaci maki, ada tawaran untuk balas dendam, tapi beliau yang berhati mulia malah menutarakan itu dengan berdoa, dengan harapan semoga besok kedepannya orang-orang Taif itu menerima dakwah Islam. Tujuan yang kedua adalah kota Yatsrib, yang saat itu sudah banyak dari para sahabat yang sudah menunjukkan dan juga menerima dakwah Islam. Bahkan sudah banyak sahabat yang mendahului untuk berhijrah ke kota Yatsrib ini. Maka pada suatu malam yang telah ditentukan, diam-diam ketika para pemuda Mekah, pemuda Quraisy mau membunuh Rasulullah, diam-diam rumah Nabi saat itu sudah dikepung oleh para pemuda Mekah untuk membunuh Rasulullah. Tetapi atas izin Allah, beliau bisa keluar dari rumah itu bersama sahabat setianya Abu Bakar untuk diam-diam meninggalkan kota Mekah. Pada saat itu rumah beliau dikepung oleh 40-an pemuda Mekah yang siap dengan senjata yang terhunus. Dan sebagai penggantinya tempat tidur Rasulullah diganti oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau berdua dengan sahabat setianya Abu Bakar berjalan pelan-pelan, diam-diam keluar rumah beliau, naik onta di kegelapan malam di tengah padang pasir dengan jalan yang tidak biasa ia lalui, karena khawatir kalau nanti ketahuan orang-orang Quraisy pasti ditangkap. Sampailah beliau siang hari, ada sebuah gua yang beliau anggap itu adalah gua yang aman untuk sembunyi untuk beberapa hari, karena para pemuda Quraisy sudah berkeliaran ke daerah itu untuk membunuh Rasulullah.
Sampailah ketika beliau masuk gua, para pemuda Quraisy, pimpinan Suraqah itu dia hampir saja memasuki gua itu. Tapi salah seorang sahabat bertanya, salah seorang dari sahabat Suraqah bertanya, "Hai Suraqah, apa mungkin Muhammad ada dalam gua ini? Lihatlah, di mulut gua itu ada rumah laba-laba yang sangat lebat. Tidak mungkin orang masuk ke dalamnya. Kalau ada orang masuk pasti sudah rusak rumah laba-laba itu. Dan lihatlah di atas gua itu juga ada merpati dengan anak-anak yang masih kecil. Kalau ada manusia masuk gua ini, pastilah burung itu sudah terbang." Maka logika yang dipakai itu benar. Tidak mungkin ada manusia yang masuk di dalamnya. Maka Suraqah dan teman-temannya pun pergi. Pada dalamnya Nabiullah Muhammad beserta sahabat dan Abu Bakar dengan hati yang sangat was-was. Sampai suatu ketika Abu Bakar digigit ular kakinya saat itu. Saking sakitnya menahan tangis, menahan sakit itu, beliau menangis, tapi Rasulullah mengobati dan juga membujuk agar Abu Bakar sahabatnya tidak berteriak agar tidak kedengaran orang luar. Sampai seperti itulah Abu Bakar yang dengan setia dia mendampingi Rasulullah Muhammad SAW sampai suatu saat sudah aman, beliau berjalan lagi sampai ke kota Madinah. Berbulan-bulan beliau berdua. Ketika lewat tengah padang pasir yang luas, tiba-tiba ada pohon kurma yang sudah siap dimakan. Tiba-tiba ada oase ataupun kolam yang airnya jernih dan siap diminum. Dan setelah itu oase ataupun pohon kurma yang sudah matang itu hilang. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melindungi umatnya, terutama kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan sampailah beliau berdua di kota Madinah, kota yang saat itu bernama Yatsrib, dan sudah dinanti, disambut oleh ribuan sahabat yang sudah menanti di sana lebih dulu datang. Baik itu sahabat Ansor maupun sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor adalah sahabat penduduk asli Madinah yang telah masuk Islam, dan Muhajirin adalah penduduk Mekah yang telah lebih dahulu hijrah ke kota Madinah. Di sanalah ketika Rasul dan sahabatnya Abu Bakar disambut meriah dengan tepuk tangan, dengan rebana dan dengan nyanyian yang luar biasa menyambut kehadiran kekasih Allah. Maka peristiwa inilah yang diabadikan menjadi tahun baru Hijriah, mengawali tahun Qamariyah ataupun tahun Islam oleh sahabat Khalifah Umar. Itu jadikan awal tahun Islam atau tahun Qamariyah. Jadi Hijriah itu secara makani adalah berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk kehidupan yang lebih baik, tujuan kehidupan yang lebih maju, lebih positif dan lebih makmur. Yang kedua, hijrah secara maknawiyah adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, tidak islami, tidak memberikan manfaat dan juga kemajuan bagi masa depan. Kemudian dia melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Islam, yang menjadi ajaran Islam, hal-hal yang menjadi orang itu semakin maju, semakin berkembang pola pikirnya ke arah yang positif. Kita menuju perbuatan-perbuatan, kegiatan, aktivitas yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggalkan kegiatan yang tidak ada gunanya, yang hanya berhura-hura, hanya menghabis-habiskan dan menuruti hedonisme sebagai manusia. Kita tinggalkan dan kita menuju perbuatan kegiatan yang memberikan manfaat buat diri kita, kegiatan yang memberikan manfaat buat masyarakat, tetangga, buat bangsa dan negara ini. Marilah momentum yang luar biasa ini kita manfaatkan. Tahun baru Hijriah yang ke 1442 ini kita gunakan
kita manfaatkan, kita isi dengan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan dibangun Allah dengan sebutan hai hamba-hambaku yang nafsul mutmainnah, yang lurus, yang aku ridhoi. Irji'i, kembalilah, masuklah kalian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kamu menjadi anggota hamba-hambaku. Dan yang terakhir fadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke surgaku dari pintu yang engkau kehendaki. Itulah yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the only one I turn to, Lord.